بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا أكرم الخلق من علوج به سواك عند خلال الحادث الآمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا يديك رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتكب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam wa kafabillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Badr yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khusus akhirnya Bilal Karam Ahmad Firdaus pengurus dari musala saudara kita Pak Yusuf dan semua yang hadir. Mudah-mudahan hadirnya dijadikan tanda syukur mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia akhirat. Salam dengan kalimat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat dan pengikut-pengikutnya hingga sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Dengan surat Al-Fatihah Muhammad Allah dengan keagungan dan keberkahan surat Al-Fatihah, semoga Allah senantiasa melindungi kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala usaha kita, jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah rahmah, jadikan anak-anak kita menjadikan anak yang soleh solihah, yang sakit Allah angkat penyakitnya, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah pulang ke rahmatullah diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, diluaskan kuburnya, semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih diberikan umur, semoga Allah tetapkan iman Islam kita, dipanggil oleh Allah mendapatkan husnul khatimah, kita mendapat syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ila rahmatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisyiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Sa'id Nawawi al-Bantani radhiyallahu anhu, qala al-Hafiz an Ali radhiyallahu anhu wa karamallahu wajhahu, inna min na'im dunya yakfikal islamu ni'mah, fa inna a'zama ni'amillahi lil abdi ihram
ta'atullah ta'ala a'zamul istighfar wa inna min ibrah ay izzati yakfika al-mautu ibrah fa innal mautu akbarul mawa'idhi linnas. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Diterangkan di kitab Nasihat juga dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, inna min na'imid dunya yakfika Islam nikmat. Sesungguhnya dari kenikmatan dunia cukup kepadamu, yaitu agama Islam sebagai nikmat. Jadi nikmat ya, cukup dengan agama Islam itu sudah sebesar-besarnya nikmat kita di dalamnya beragama Islam. Ya, jadi apa katanya, inna min na'imid dunya yakfikal islamu nikmat. Sesungguhnya ya, dari kenikmatan dunia cukup kepada agama Islam sebagai nikmat yang terbesar. Ya, kenapa dibilang nikmat yang terbesar? Ya. Wa idza a'zama ni'amallahi bil abdi ikhrajuhu. Karena sesungguhnya sebesar-besar nikmat Allah bagi hambanya ialah Allah mengeluarkan kepada hambanya dari tiada kepada ada. Yang tadi kita nggak ada jadi ada. Nikmat yang Allah berikan. Ya, dari tidak ada menjadi ada. Ya. Minal adamin ilal wujud. Dari tiada kepadanya menjadi ada. Itu kenikmatan. Ya, tadi kita nggak ada, Allah jadikan jadi ada. Itu nikmat yang kita rasakan. Wa ikhrajuhu minadz zulumatil kufri ila nuril Islam. Dan keluar ya, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari kegelapan ya, dari kegelapan kufur. Ya, dulu kufur, kegelapan, orang-orang kafir dulu gelap, jahiliyah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkannya dari kegelapan kufur kepada nuril Islam, cahaya Islam, dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minadz zulumati ilan nur. Tadi gelap, ya nggak ngerti hukum, ya nggak beragama, ya, dalam kegelapan. Maka itu kebesaran nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa inna minasyukri yabtigat ta'atu suhlan. Dan sesungguhnya dari pekerjaan ya, cukup kepadamu taat ibadah sebagai pekerjaan. Ya, jadi sesungguhnya dari pekerjaan ya, cukup kepadamu hanya banyak taat kepada Allah. Kalau taat nanti Allah sempurnakan. Kita ini kurang sempurna taat pada Allah, jadi capek. Ya, di sini dikatakan cukup pekerjaanmu ya dengan taat pada Allah. Mau kerjaan apa aja di jalan taat. Ya, di jalan Allah. Jangan neko-neko. Ya. Sekarang banyak yang neko-neko. Hukumnya begini. Boleh-boleh aja.
di sini dikatakan cukup ya, pekerjaan ya cukuplah hanya taat kepada Allah. Kerja, dagang, ikhtiar tapi di jalan Allah dengan taat. Jangan pakai nggak taat. Jalan dagang dengan larangan-larangannya Allah, kita berantas terus. Wa ta'at Allah Ta'ala a'zamu istighal. Maka taat kepada Allah Ta'ala itu adalah yang paling besar kesibukan. Kalau kita kan kesibukan urusan dunia. Sibuk urusan dunia. Ya, kadang sampai tidak meninggalkan sholat, sibuk. Ya, orang-orang kerja takut macet, orang ke masjid dia udah lari ke terminal. Jadi maka taat kepada Allah Ta'ala itu adalah yang paling besar kesibukan. Taat kepada Allah dinilai oleh Allah paling besar kesibukan. Jadi kalau kita sibuk urusan dunia belum begitu sibuk di sisi Allah. Tapi kalau orang yang sudah sibuk pekerjaannya dengan taat kepada Allah, ya, itu besar kesibukannya di sisi Allah. Dengan cara apa? Ibadah. Ya, dengan cara apa? Jalan di jalan keridhaan Allah. Dengan cara apa? Jalan di jalan rahmatnya Allah. Kasih sayang. Jangan kita melanggar apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah ditentukan kita jangan melanggar. Kalau belum ketemu berarti kita kurang taat. Belum ketemu gini-gini saja. Ya. Taatnya belum sampai. Jadi di sini diterangkan sesibuk-sibuknya manusia adalah yang paling besar adalah taat kepada Allah. Dengan bangun malam dia sibuk. Itu dia berjumpa dengan cita-citanya. Diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita banyak nego-nego, nah, menentang segala hukum yang sudah ditentukan. Wa inna minal ibrah, dan sesungguhnya dari pelajaran-pelajaran contoh itu yakfikal maut ibrah. Tahuilah cukuplah kepadamu mati sebagai nasihat. Mati sebagai nasihat buat kita. Ya, kata Nabi kafa bil maut wa idza. Contoh ya, kafa sangat sempurna nasihat. Kafa bil maut wa idza artinya sangat sempurna nasihat apabila kita sudah melihat orang yang mati. Fa innal mauta akbarul mawa'idul linnas, dan sesungguhnya mati itu sebesar-besarnya nasihat bagi manusia. Jadi kita jangan anggap sepele kalau ada orang mati. Itu sebesar-besarnya ya, nasihat buat orang yang masih hidup. Itu ibrah. Ya, jadi ditunjuki kebesarannya Allah tadi, rasa syukur kita
ya, sebagai umat itu rasa syukur kita yang dari tiada menjadi ada, yang tadinya gelap menjadi terang, yang tadinya hidup menjadi mati. Itu adalah ibrah ya, buat kita semuanya. Ini nasihat ya, agar kita selalu tingkatkan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tiada ada yang akan membantu kita, tiada ada yang menolong kita. Walaupun kata Nabi, "Idza mata ibnu Adam faqad amalu illa salat, shadaqatun jariyah, au ilmun yantafa'u bih, au waladun shalih." Itu 3. Apabila ibrah kita melihat orang yang sudah mati, putus semua amal kecuali 3. Mungkin ini 3 ini kita harus usaha. Kalau kita nggak usaha di 3, kita tidak ada yang bantu. Kita sengsara, ibarat kita mau pergi tidak ada uang. Ya. Dia pergi juga nekat. Begitu juga kematian. Ya, ibrah dari kematian itu nasihat. Ya. Kata Nabi 3. Yang pertama, shadaqatun jariyah, au ilmun yantafa'u, au waladun shalih. Ini 3 hal yang dapat membantu kita. Ya, sedekah kita banyakin tuh. Ya, jangan banyakin naruh di bank, jangan. Ya, nggak guna nanti. Kalau kita nggak ada umur, kita nggak tahu, nggak guna itu uang. Nah, banyakin jariyah, kamu sholat masjid, itu yang disebut jariyah, yang bakal menyenangkan kita nanti. Deposit alam barzah. Yang kedua ilmu. Jadi orang punya ilmu nih hadirin. Ngajar nggak bisa, tapi ngajak orang yang belum sholat, ngajak orang yang emang ngajaknya juga harus pakai akhlak. Kita sudah mengamalkan sholat, tidak pernah ninggal sholat, tapi kita ajak saudara kita, tetangga kita, teman kita. Kalau kita sudah dapat 1 orang, 2 orang, ya, maka pahala dia juga kita dapat. Itu disebut ilmu yang tabruk, ilmu yang bermanfaat buat orang lain. Bukan hanya ngajar begini aja, ngajak kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Disuruh kita ini mengajak kebaikan, ayo kita sholat, ayo kita ajak. Ya, memang berat ngajak orang. Sebagaimana baginda Nabi besar Muhammad SAW, ujiannya masya Allah, dianggap orang gila, dianggap dilempar dan kotor dan segala macam. Nah ini ya kita juga coba. Ya, kalau Nabi dulu sama kafir Quraisy, kalau kita nggak mungkin ngajak orang kafir, kita ngajak orang Islam aja kan, yang belum sholat. Tapi emang pedas omongan. Kalau kita masih samar-samar sholatnya, dibalikin nanti. Nah lu sholat begitu, ya, urus aja diri lu. Tuh, ini orang-orang jahil begitu, nggak ada ilmu. Tapi kita sabar, mengajak. Itu yang disebut ilmu yang tabruk. Paling sedikit kita pakai akhlak. Emang aneh ini bukan guru, aneh ini bukan ustadz, tapi anak kata ustadz begitu harus ngajak ente sholat. Jadi pakai akhlak, jangan pakai sok, gitu, pakai kibir. Bukan ustaz ngajaknya galak lagi, galakan dia nanti. Ya, ini yang mengajak hadirin rahimahullah. Ya, ilmu yang tabruk. Awaladun sholih, atau anak lelaki yang soleh. Kenapa nggak disebut anak perempuan dalam hadis? Kalau anak perempuan itu sampai taatnya kepada suami yang dapat memberi keberkahan kepada kedua orang tua. Kalau lelaki nggak ada batas.
Ya, yang disebut waladun soleh. Nah, ini kita tiga ini harus usaha kalau kita sayang dengan diri kita. Ya. Tadi ibrah ini ya nasihat untuk diri kita. Kemana mereka mati? Apa mati mereka seperti kerbau? Apa mati mereka seperti kambing? Tidak. Kita ini masih jauh. Ini alam dunia. Besok kita pindah alam barzah. Habis alam barzah itu berapa ratus tahun belum sampai ke alam mahsyar, pembangkitan. Waduh, itu bekalnya harus banyak. Kalau kita mikirin bekalan dunia ini ya ada batasnya. Ya, mikirin dunia nih ada batasnya. Ya, batasnya itu umur. Kalau kita kejar dunia terus, akhirnya akhirat itu tinggal. Gimana? Maka ada satu pepatah mengatakan begini: sa'ahli rabbi wa sa'ahli qalbi. Balance. Satu saat untuk Allah, satu saat buat hati kita. Boleh kita senang-senang, ya. Dan satu saat buat Allah. Begitu. Jadi ibrah ini ya kita disuruh memikirkan nikmat yang paling besar adalah nikmat kita beragama Islam. Nikmat yang paling besar kita pikirkan yang tadinya kita tiada menjadi ada. Tadi kita nggak ada, Allah yang ciptakan. Ya. Dan kita bersyukur nikmat yang Allah berikan minadzulumatil kufr, dari kegelapan kafir. Ya, dari kegelapan kafir ila nuril Islam. Ya, sampai datang cahayanya Islam. Nah, inilah suatu keuntungan buat hamba-hamba Allah yang akan nanti berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Allah tidak mau, walaupun Allah Subhanahu wa taala menyediakan neraka jahanam, bukan salahnya Allah, salah manusianya. Allah sudah turunkan seorang nabi, Allah turunkan wahyu sampai dibukukan satu kitab dinamakan Al-Qur'an. Di situ ada larangan, di situ ada perintah, di situ ada surga, di situ ada riwayat nabi-nabi, semuanya komplit di situ. Tapi kalau kita masih masuk neraka kan bahlul. Kenapa kok saya masuk neraka? Karena nggak mau taat, ya, karena nggak taat. Allah menyediakan surga dan menyediakan neraka. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan satu jalan, jangan kau durhaka dengan. Kalau kau durhaka, bagiannya neraka jahanam. Kau taat kepadaku, jadilah ahli surga. Ini hadirin rahimakumullah, ya, biar kita dapat mengerti ya kemana kita nanti. Kita bakal berjumpa dengan Allah. Maka Allah berkata, barang siapa yang berjumpa denganku dalam keadaan sudah mati, dia merasa rindu. Nah ini rindu. Jadi bagaimana kalau kita rindu pada seseorang? Ya, bagaimana? Kita servis nggak? Kita sayangi nggak? Nggak mungkin kita khianat kepada orang yang kita rindukan. Begitu juga kita rindu kepada Allah. Dengan berbuat taat, dengan ibadah merasa rindu, maka orang tersebut aku akan masukkan ke dalam surga. Rindu. Itu satu. Siapa yang berjumpa denganku dalam keadaan rindu, maka baginya surga. Jadi ibadah itu benar-benar khusyuk, rindu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, barang siapa yang berjumpa denganku dalam keadaan sudah mati, dia merasa takut dengan azabku. Kira-kira orang kalau takut, ya, takut kepada Allah,
nggak bakal dia berbuat maksiat, nggak bakal dia berbuat dosa karena dia merasa takut dengan azab Allah. Nggak bakal. Itu namanya iman. Orang beriman, dia nggak pernah nyolong, dia nggak pernah berbuat zina, nggak pernah, pokoknya dia merasa takut deh, takut nanti anda diazab, anda nanti diseksa. Jadi barang siapa yang berjumpa denganku dalam keadaan takut, maka aku jauhkan dari neraka jahanam. Berarti kita insya Allah calonnya surga. Amin. Karena ada rasa takut. Yang terakhir, barang siapa yang berjumpa denganku dalam keadaan sudah mati, dia malu, banyak malu. Dia malu. Kalau malu berarti al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Dia nggak bakal berbuat apa-apa di dalam keramaian maupun di dalam kesepian. Gitu. Dia malu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melupakan para malaikat pencatat dosa-dosa. Jadi malaikat ini dilupakan oleh Allah karena dasarnya ada rasa malu. Jadi malaikat pencatat ya pasti ada dosa, tapi karena dia malu terhadap Allah, malu itu sebagian dari iman. Maka dari itu apa katanya? Maka aku akan lupakan kedua malaikat untuk mencatat. Dilupain oleh Allah. Maka 3 hal: rindu, takut, dan ada rasa malu. Itu namanya iman. Kita cuma hanya mengaku Islam nggak beriman, ya banyak melanggar. Maka dari itu, ini ibrah ini ya pelajaran, contoh bagaimana nikmat yang Allah berikan kepada manusia itu adalah kesempurnaan nikmat. Ya. Nikmat yang besar. Allah berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya aku berikan nikmat yang begitu besar. Kautsar, jamak dari kabir, jamak dari kasir. Kalau kasir banyak, tapi kautsar, ya kalau kita bilang saking banyaknya gimana? Banyak begitu. Ya, yang tidak dapat dihitung. Terus Allah ucapkan lagi, fasoli. Nah, fasoli, maka sholatlah. Itu tanda orang yang bersyukur yang aku sudah berikan kautsar, kenikmatan yang begitu besar. Nah, habis sholat tiap hari 5 waktu kita udah kerjakan wanhar. Dikit lagi nih korban. Nah, dikit lagi korban. Ini Zulqa'dah udah mau akhir. Masuk bulan Zulhijjah. Nah, saudara kita pada berangkat. Kita nggak berangkat, ada tugas sunnah muakkadah. Ya, yaitu korban. Mudah-mudahan pada korban. Ya, jangan nunggu tua, yang muda nyelengin, yang anak-anak muda korban. Nyelengin nggak? Hah? Boro-boro. Ya, ini nggak di tahun belajar nyelengin tahun depan. Nyelengin, bikin kotak. Kotaknya jangan kayu, gampang dibuka juga. Besi, dilasi. Jadi kita mau ngambil juga susah, buat korban. Belajar korban. Karena itu adalah buat memudahkan kita nanti. Kayak kita bilang, bilang apa? Mati kita mati manusia yang memerlukan amal soleh, yang memerlukan kendaraan. Coba bayangin, masa mau nyeker lewat sirat? Ya Allah, nyeker. Ya, nyeker. Kita mau usuk di siratul
sakit. Wih, lu nggak korban, tenang. Waduh, bendahara al-badu. Oh iya. Benda berdarah. Jadi ya ini korban ini kalau kita pikirin, ya, banyak orang yang pala jadi kaki, kaki jadi pala, pengen punya mobil, ya enggak? Akhirnya kredit, ya sebulannya berapa kredit? Ada yang sampai di atas 4 juta itu sebulan. Tapi kalau korban pura-pura budak, setahun sekali cuma 3,5 juta, ini juga udah 3 juta juga ada. Pada pura-pura, ya. Begitu bikin panitia ditanyain kagak, akhirnya diam-diam pada beli tusukan sate sama arem. Korban kagak malah nungguin dagingnya. Belajar korban, jangan makan daging korban terus. Korban kita buat diri kita. Ya, insya Allah mudah-mudahan tahun ini enggak, masih ada doa tahun depan. Kali ini tahun ini kita yang belum kerja mungkin mudah-mudahan dapat kerjaan kan gitu. Yang bisnis biar bisnisnya terkabul. Amin. Ya, biar bisa ikut korban. Amin. Ya, karena sayang ya kita dikasih umur berjumpa dengan Idul Adha, ya, hari penyembelihan. Kita ikut ya untuk menumpahkan darah. Ya, nggak ada sapi, kambing nggak ada, ayam nggak potong, nggak ada juga tuh ayam tetangga itu potong. Ada rezekinya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ana nabiyuna min qabli, la ilaha illallah." wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina bil huda waj'alna mimman yusaru bi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa azab. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. Da'wahu ya subhanallah wa tayyibun ya salam. Akhir